Halo Sobat Sidik, selamat datang di Sidik Vlog. Dan kali ini kita sudah berada di SMPN 20 Malang. Dan di kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi CBT untuk SAS beberapa minggu setelah ini. Simulasi CBT ini merupakan request dari SMPN 20 Malang agar murid-murid dan guru maupun juga admin bisa lebih mudah menggunakan SIDIX. Karena ini tahun pertama SMPN 20 Malang menggunakan SIDIX. Dan di simulasi ini diharapkan meminimalisir human error, sehingga nanti ujian bisa berjalan lebih lancar lagi. Langsung aja kita masuk ke dalam. Oh, itu guys penampakan dari ini ya teman-teman ya, absen pakai SIDIX. Jadi kalau absen tinggal tap kartu aja di sini. Nah itu tinggal tap kartu kayak gitu. Ya itu ini ID card ya, jadi nggak bisa masuk ke datanya murid. Oh tali sepatuku copot. Wow. Aduh melting aku. Oh baik banget. Ini BTW Mas Adam ini guys, dia tim dev kita yang selalu hadir dan selalu ada untuk memperbaiki aplikasi dan web kita ya. Saya Wibu. Dan juga Wibu. Nah, Nih, ini tinggal tap kartu di sini. Tit. Ini data tidak ditemukan karena emang belum ada yang absen. Kita sudah berada di ruang guru dan ini lagi disiapin kelas-kelasnya murid-muridnya untuk simulasi CBT. Dan kali ini tentu saja nggak sendiri, aku bersama tim SIDIX yang lain, yaitu ada Bapak ini yang megang lighting barusan, aduh ke bawah. Nah, ini. Dan ini juga tentunya yang paling penting tim kita, tim dev, Mas Adam ya. Yang tadi ngiketin tali sepatuku, sungguh baik sekali dia. Lihat wajahnya emang wajah orang baik tapi wibu ya. Dia ini jenius guys. Oh ya, dan dia single ya. Jadi kalau butuh jodoh bisa langsung DM IG-nya SIDIX. Nah, itu dia. Lihat ketampanannya. Wow, sungguh silau sekali bukan? Ini Mas Viko sebagai apa di SIDIX, Mas? sebagai Ya ada di sini ya, ada di ID card-nya. seksi Ini ada card-nya. Nah, ini dia guys, silau ya. Oh iya, sebenarnya ada satu lagi yang ikut kita di simulasi CBT, cuman orangnya lagi kemana? Ke kamar mandi ya. Nanti kalau ada langsung aja kita sambut ya teman-teman ya. Ini dia anggota tim SIDIX satunya yang tadi ke kamar mandi, sekarang dia sudah selesai dan sedang sibuk dengan kerjaannya ya teman-teman ya. Sibuk mau megang HP. Kita masih menunggu konfirmasi dari gurunya apakah ini nanti akan berkoordinasi dulu atau langsung ke kelas-kelas ya untuk ngetes CBT. Oke, terus harapannya gimana dengan simulasi CBT ini? SMP 20 Malang nanti SIS seperti apa? Ya, kita berharap SMP 20 ini bisa mengikuti CBT, menggunakan CBT dengan baik, dengan lancar ya, supaya anak-anak ini bisa ujian tanpa ada kendala. bisa lebih mudah, anak-anak tidak gampang mencontek, paperless ya yang pasti, mengurangi pengeluaran. Terus apa lagi, Mas? Saya kurang tahu ya karena saya nggak ke sekolah. Udah. Oke, cukup sekian dari Mas Adam. Pindah ke Mas Viko. Mas Viko? Mas? Mana Mas? Oke, kalau dari aku pribadi, sebenarnya harapanku dengan menggunakan CBT SIDIX ini nanti SD SMP 20 Malang bisa jadi lebih mudah tentunya dan meminimalisir contek ya. Karena di SIDIX-nya ada sistem keamanan yang bikin ujian mereka tuh bakal bener-bener aman banget dengan ya sistem keamanan itu tadi. Gimana sistem keamanannya? Kalian bisa lihat di konten SIDIX yang lain. Di situ ditunjukin kalau misal kalian mau pindah tab atau pindah aplikasi, kalau pakai HP itu akan otomatis tersubmit ujiannya. Jadi ini akan meminimalisir banget yang namanya kecurangan gitu ya. Fun fact, SMP 20 Malang itu baru tahun ini. Dan kepala sekolah SMP 20 Malang, Bu Mastini, itu juga merupakan kepala sekolah di SMP 16 Malang, dan SMP 16 Malang sudah pakai SIDIX itu selama kurang lebih 2 tahun kalau aku nggak salah ya. Sudah 2 tahun SMP 16 Malang pakai pakai SIDIX. Dan itu kenapa akhirnya SMP 20 Malang juga pakai SIDIX. Karena Bu Mastini puas dengan SIDIX gitu.
Oke, jadi barusan yang kalian lihat itu adalah proses pendampingan dari tim Sidix kepada semuanya, mulai dari murid, guru, hingga admin. Jadi tidak pilih-pilih, semua yang ada masalah ketika melakukan CBT dari Sidix, itu akan kami dampingi sampai benar-benar masalahnya selesai. Dan itu tadi, mostly, bahkan semuanya, masalahnya adalah human error, dan kami berusaha untuk mendampingi sampai benar-benar meminimalisir human error ini. Ini tadi ada proses simulasi ini dari kelas, nanti ketika ada problem, akan ke ruang guru di sini, gitu loh. Dan dua langsung membludak ya. Dan mostly semua ini gara-gara fitur auto submit yang mereka masih belum tahu ya. Ternyata ketika keluar aplikasi atau melakukan hal yang lain seperti mencet notifikasi dan semacamnya bisa bikin ujian mereka tersubmit secara otomatis. Mereka di sini minta untuk di reset dan diulang ujiannya, yang dimana itu bisa ya di CPT Sidix gitu. Ini memang sebenarnya tidak bisa dipungkiri ya, untuk transisi dari penggunaan paper atau Google Form, ujian-ujian yang biasa dan mudah untuk melakukan kecurangan itu, untuk transisi ke Sidix, mulai CPT Sidix itu perlu pembiasaan karena di Sidix itu ada fitur namanya auto submit. Jadi ketika berusaha untuk keluar tadi itu yang aku jelaskan, otomatis nilai kata submit dan masuk ke dalam admin, guru, dan juga wali murid gitu loh. Jadi aman banget. Tapi downside-nya, bukan downside sih sebenarnya, pembiasaannya. Proses pembiasaannya adalah kayak tadi, banyak yang belum tahu kalau ternyata di rotate ketika keluar akan auto submit, ketika mencet notifikasi pun akan auto submit gitu. Jadi memang perlu yang namanya pembiasaan. Dan ya, akhirnya mereka belajar in the hard way gitu. Oke Sobat Sidix, sekarang kita udah selesai untuk simulasi CBT-nya dengan tadi banyak kekeosan ya, yang masalahnya adalah tidak sengaja auto submit karena ada kesalahan dari human error. Dan seperti ini absen pulang di SMPN 20 Malang, cuma perlu tap kartu dan data akan otomatis masuk ke dalam sistem. Begitu pula juga dengan notifikasi yang akan langsung muncul di aplikasi wali murid dan juga WhatsApp wali murid, seperti penampakannya ya. Dan akan otomatis masuk ya guys ya. Nah, akan seperti ini. Langsung muncul juga jam datangnya jam berapa tadi pagi. Canggih banget. Oke, sekarang sudah hampir jam 3:30 nih. Itu artinya murid-murid sudah pulang sekolah dan simulasi CBT selesai. Alhamdulillah simulasi CBT berjalan dengan baik walaupun ada banyak chaos ya, sampai tadi yang numpuk-numpuk itu bejibun karena ada banyak kesalahpahaman tentang auto submit dan juga ada error dari jaringan di sekolah sehingga harus melakukan banyak riset nilai. Dibawain sama Mas Adam ya. Jadi itu aja aku rasa dari Silog untuk kali ini, dan sampai jumpa di Sidix vlog berikutnya dengan Sidix Sekolah Jadi Muda. Peace.